teman-teman yang hadir di tempat ini di Bengawan 3 Catholic Center di Surabaya, dan juga khususnya untuk teman-teman di Zoom di mana kita biasanya setiap Selasa bertemu. Saya melihat teman-teman tidak saja dari Indonesia, saya sapa juga Juli dari Padang, Pak Yoyo dari Kudus, Pak Rudi, Bu Katarina dari Jakarta, juga Pak Joni dan Vini yang berada di rumah, dan juga Gwen dari Orlando, Ibu Lili dari Jersey, Lili dari Surabaya, dan juga Cibwe dari Pennsylvania, dan semua teman-teman yang hadir di tempat ini maupun di Zoom. Selamat bergabung kembali dengan komunitas Bunda Kudus Bindoman Surabaya. Kami ingin mengadakan setiap bulan sekali untuk on and offline, dan kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik sampai nanti kita semuanya online, tetapi Zoom akan tetap diadakan bagi teman-teman yang masih setia mau mengikuti dan mendukung pelayanan komunitas Bunda Kudus. Pada pagi hari ini saya bersyukur sekali kalau kita bisa bersama-sama, khususnya kita semua dalam keadaan sehat, dan saya ingin mengucap syukur untuk Tuhan, dan nanti pujian bersama dengan Mega dan teman-teman dan Ira dan Paulus. Saya ingin mengucap syukur untuk Anda bisa juga bersama dengan saya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah bersama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita bersama-sama ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih sayang, kami naikkan syukur, kau tinggikan namamu Tuhan. Terima kasih, terpujilah. Oh, setiap pagi
bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, sungguh besar anugerah-Mu, sungguh limpah kasih-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, bahkan teramat baik. Inilah syukurku, inilah pujianku, ini hatiku Tuhan, hanya bagi-Mu. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, sebab kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Hari lepas hari Engkau pelihara hidup kami, dan khususnya pada pagi hari ini Bapa, Engkau persatukan kami di tempat ini maupun di ruang Zoom. Itu semua adalah karena anugerah-Mu. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa, dengan kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk semakin menyadari bahwa saat ini kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu yang begitu besar atas kami. Biarlah pagi hari ini Engkau mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, dengan kuasa yang tak terbatas yang datang daripada Engkau, dengan kasih yang melimpah yang datang daripada Engkau. Biarlah hati kami penuh dengan kasih-Mu Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami Tuhan yang akan terus melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pindoman pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau yang ubahkan kami, untuk kami semakin hari boleh semakin menyerupai Engkau. Jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan doa kami, syukur kami ini hanya di dalam satu nama yang kudus dan penuh kuasa, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita sungguh boleh bersyukur kepada Tuhan, sebab saat ini kita ada, itu bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Mari kita mau nyatakan pada Tuhan, aku ada Tuhan, sebagaimana aku ada, dan sungguh besar anugerah-Mu. Aku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan.
kami ada sebagaimana kami ada, Pak. Sekali lagi mari kita mau nyatakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua hanya anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang tak selamatkanku. Segala kelimpahan Engkau curahkan bagi kami. Engkau layakkan kami pagi hari ini Tuhan. Oh, semua anugerah-Mu, karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari saya undang Anda untuk boleh bangkit berdiri, katakan, besar anugerah-Mu berlimpah, kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu sungguh berlimpah. Semakin hari Tuhan, kami boleh semakin melihat kasih-Mu luar biasa. Besar anugerah-Mu, dengan sepenuh hati kita mau nyatakan, besar anugerah-Mu sungguh berlimpah Tuhan. Kita mau semakin menyadari betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu melimpah dalam hidupku. Kasih-Mu Tuhan selalu baru bagiku. Kasih-Mu Tuhan penuhi hidupku. Kau layakkan kami untuk menghampiri-Mu. Kau layakkan kami untuk melayani-Mu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Kasih-Mu sungguh indah, kasih-Mu sungguh nyata. Terima kasih. Terus Tuhan, kami akan terus bersyukur padamu, sebab kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Hikmat-Mu tak terselami oleh kami Tuhan, dan kami sungguh kagum akan Engkau. Mari saudara kita mau nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kami sungguh kagum Tuhan, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji.
lagi kami nyatakan ku aku hormat akan Engkau, kami sungguh kaku. Yes Lord, lihat setiap tangan kami yang terangkat, hati kami bernyanyi bagi Engkau. Layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Oh haleluya, bersorak-sorak bagi Tuhan, muliakan Tuhan. Sungguh Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Engkau tahu setiap kedalaman hati kami Tuhan. Kami yang rindu, kami yang haus akan Engkau. Ini kami Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan bahwa kami mau setia kepada Engkau. Engkau mengenalku, Engkau tahu isi hatiku Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah, yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagimu kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap, ku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu, bagiku. Kehendakmu Tuhan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, kami akan setia kepada Engkau. Engkau mengenal setiap kami. Ini kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, dan isi hatiku, masa lalu, Engkau tetap memilihku, tetap memilihku. Ubahkanku, jadikanku, jadi karya yang indah. Sama-sama kita mau katakan, aku percaya, aku percaya.
kuasamu, kuasamu, kuatanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Inilah komitmen kami Tuhan, ku ikuti panggilanmu, kami mau setia Tuhan, kan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia pada panggilanmu. Ini kami Tuhan, bentuk hati kami, jadikan kami Tuhan karya yang indah bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti kehendakmu bagiku. Ini kami Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami, ku persembahkan hanya bagimu, bagi kemuliaanmu. Ku kan setia sampai akhir, ku menutup mata. Inilah janji kami Tuhan. Kami mau belajar untuk terus setia, setia akan panggilan hidup kami masing-masing. Kami mau terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau terus hidup kami ini boleh menyenangkan Engkau. Biarlah saat ini Tuhan, urapan-Mu boleh mengalir atas setiap kami, pikiran kami, hati kami. Bajak setiap hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh diubahkan menjadi seperti yang Engkau mau. Karena kami tahu kami diciptakan dengan sebuah tujuan. Kami diciptakan karena Engkau mengasihi kami. Kami diciptakan, kami ada hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu, sabda yang boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Biarlah setiap benih-benih yang ditaburkan ini sungguh boleh bertumbuh dengan subur di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman. Urapi secara khusus hamba-Mu yang terkasih, Suster Teresa OP. Biarlah kasih yang dari Maha Tinggi, biarlah urapan kuasa Roh Kudus boleh mengalir atas beliau saat ini, sehingga apapun yang akan disampaikan oleh Suster Teresa ini sungguh berasal daripada Engkau, dan sungguh boleh menjadi pedang yang bermata dua untuk menajamkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat pagi. Syukur kita boleh berkumpul di sini ya, dan juga selamat pagi kepada yang ada di
di Zoom ya, seperti itu, di tempat-tempat yang mungkin jauh dan tidak terjangkau kalau kita datangi saat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya ya, sehingga saya boleh sampai di tempat ini, dan ini pertama kali saya datang di sini ya. Untuk itu terima kasih. Dan tadi saya juga tersentuh karena pertama kali yang terucap di sini adalah lagu syukur ya. Lagu syukur, ungkapan syukur itu merupakan langkah awal sukacita dan kebahagiaan. Dan itu sangat tepat untuk kita lakukan ataupun kita rasakan, kita ungkapkan dalam hidup kita sehari-hari dari pagi sampai mau tidur. Syukur, syukur, dan syukur. Dengan begitu kita siap untuk menerima berkat dan kegembiraan serta kebahagiaan dari Tuhan sendiri. Karena dengan bersyukur kita belajar untuk mau terbuka menerima situasi apapun yang akan kita lalui sepanjang hari. Dan malamnya juga syukur dan terima kasih ya. Seorang mistik Dominikan, Mr. Eckhart, mengatakan doa yang paling sempurna adalah terima kasih. Dua kata itu. Tidak usah panjang-panjang. Terima kasih ya, dan terima kasih itu sudah mencakup semuanya. Terima kasihku, kasih adalah Tuhan sendiri ya, dan di situ kita diajari untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih, dan akhirnya nanti sukacita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam pengumuman ya, kok pengumuman apa ya yang beredar itu kan judulnya jadilah diri sendiri ya. Maka nanti yang di slide yang akan saya sharingkan itu hanya sedikit slide ya, slide sederhana saja untuk mengingatkan, karena saya juga sudah mulai tua, sudah mulai agak lupa, jadi agak diingatkan sedikit ya. Itu saya tulis menjadi diri sendiri ya, karena dengan Tuhan mengatakan jadilah dirimu sendiri, maka kita berusaha untuk menjadi itu kan mengerjakan dan berusaha untuk menuju ya kepada diri kita sendiri. Nah, sebelumnya ini saya mau bertanya, bukan pretes ya, tapi saya mau menanyakan sesuatu. Kalau Bapak Ibu mendengar kata kue lapis piku Surabaya, spiku resep asli, biasanya orang akan menuju kepada kota apa? Tadi Surabaya. Kalau mendoan mana? Ada yang tahu? Mana? Purwokerto. Nah, kemudian kalau gudeg Jogja ya. Kemudian kalau apalagi ya yang kita kenal dengan sesuatu yang membuat kita itu teringat akan kota tersebut ya. Dan kalau misalnya ada orang yang mau pergi ke suatu tempat, itu akan pesan oleh-oleh dari kota yang bersangkutan ya. Atau mungkin misalnya kita ingat apel, kalau di daerah sini dari mana itu? Malang ya kan, seperti itu ya. Rujak cingur ya, Surabaya. Nah, kalau mau mendunia bunga tulip dari mana? Yang kalau kita bunga tulip, oh berarti itu dari Belanda. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya kebaikan-kebaikan seperti itu ya, itu bisa kita umpamakan untuk diri kita sendiri ya. Kira-kira orang mengingat saya itu yang mana dari situ, sehingga langsung ya, tadi saya waktu ketemu Bu Ervina langsung, ini Bu Ervina langsung saya ingat lagu Jawa itu ya, yang waktu dinyanyikan Bu Ervina tahun 70-an, itu ingat seperti itu, dan itu membuat saya gembira ya, karena kebaikan-kebaikan inilah yang dalam arti tertentu yang ada dalam diri kita yang bisa keluar dan dikenal oleh banyak orang ya. Ini sebagai perumpamaan sebelum kita masuk ke dalam apa yang akan nanti kita akan bicarakan bersama, karena sebetulnya sudah terangkum di situ semua tadi. Kalau Bapak Ibu tadi menjawab Surabaya, Malang, kemudian Purwokerto dan lain sebagainya, itu seperti menunjuk kepada diri kita sendiri ya, seperti diri kita sendiri. Dan baik, kita akan langsung ke slide yang kedua. Nah, dari semula, maka tadi saya mengatakan, Bu tolong ya nanti ada lagu dari semula itu loh yang
dari semula telah semua baik. Nah, seperti itu. Itu Tuhan itu menciptakan semua baik adanya, ya. Seperti tadi, apa yang kita kenal makanan dari kota-kota itu berasal dari talenta-talenta yang dimiliki oleh orang-orang yang membuat itu semuanya terjadi, ya. Dan semuanya berasal dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu membutuhkan tangan kita untuk meneruskan kebaikannya, ya. Dengan talenta-talenta yang kita miliki, maka kita bisa menciptakan sesuatu yang baik juga untuk orang lain, ya. Jadi kita nyanyikan sebentar yuk dari semula yuk. Dari semula telah Kau tetapkan, ya. Terima kasih. Baik adanya, ya. Itu sudah dituliskan di dalam kitab Kejadian, ya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, dan semuanya adalah baik adanya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita semua yang ada di sini itu sudah ditentukan dan diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Ya, jadi kita selalu ditarik ke yang baik, dari yang buruk ke yang baik, dari yang baik ke yang lebih baik, dan dari yang lebih baik ke yang terbaik, ya. Itu Santo Thomas mengatakan seperti itu. Jadi kita selalu ditarik ke yang baik, jangan kebalikannya. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa oh dia sangat baik, sebetulnya itulah kita. Yang asli kita itu adalah yang baik. Karena kita akan selalu menuju ke sana. Dan kenapa semuanya itu diciptakan berbeda-beda satu sama lain? Coba sekarang lihat kanan kiri. Tidak ada yang sama satupun di seluruh dunia, ya. Di seluruh dunia meskipun kembar tetap ada perbedaan, ya. Untuk membuat kita, Santa Katarina mengatakan, untuk membuat kita menjadi rendah hati, untuk bisa saling melengkapi satu sama lain, ya. Yang bisa jahit, yang jahitkan bajunya orang, yang bisa masak, yang bisa memasak makanan untuk orang lain, kemudian yang bisa membuat sepatu ya buat sepatu, yang bisa makan ya menikmati makanan, ya kan? Karena kalau tidak ada, nggak laku ya, nggak jalan kuliner, ya kan? Seperti itu. Jadi semuanya mempunyai bagian masing-masing. Yang pintar makan juga berguna, yang pintar menghabiskan makanan juga berguna, semuanya berguna, ya. Jadi kita belajar untuk mensyukuri tadi dari awal, ya, setiap apa yang kita miliki dan kita alami, ya. Jadi dengan begitu kita akan lebih mudah untuk bersukacita. Karena apa? Ya karena dari hal-hal kecil itulah. Hidup kita itu juga terdiri dari hal-hal yang kecil kok. Yang memaknai menjadi besar itu kan karena kita sendiri memaknai itu sebagai sesuatu yang ini porsinya menurut saya lebih besar, tetapi bagi orang lain porsi itu belum tentu juga lebih besar, ya. Jadi karena hidup juga
tadi dikatakan juga oleh Bu Vera, setiap hari harus mengambil keputusan-keputusan ya, yang kecil yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan, yang akan menentukan bangunan seperti apa yang kita mau punyai. Seperti tadi, kalau ini dikenal, Surabaya dikenal dengan lapisnya misalnya, kemudian Malang dengan apanya dan lain sebagainya, itu juga bukan tanpa usaha. Dan diri kita mungkin juga bisa, loh kalau seperti ini berarti Bu Ervina saja pasti bisa dia seperti itu. Kalau seperti ini Bu Vera, kalau seperti ini yang lain. Jadi semuanya akhirnya dia saja, kan semuanya saling melengkapi akhirnya satu sama lain. Jadi bagaimana kita menciptakan kualitas diri kita masing-masing, karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan talenta yang cukup untuk semuanya. Kalau mau dikatakan gelas setengah penuh atau setengah kosong, itu tergantung bagaimana melihatnya ya. Jadi sebelum ini juga dari Yeremia ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Jadi Tuhan itu sangat mengenal kita ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengenal diri kita dan mau membuat kualitas hidup kita menjadi semakin baik ya, atau kita malah menyia-nyiakan dengan iki elek kabeh sing aku duwe elek kabeh lah, ameh tak ubah kabeh. Aku meh operasi plastik, aku meh begini, aku meh begitu, misalnya seperti itu. Nah, dengan seperti itu rasanya kita harus belajar untuk mensyukuri. Ya, karena apapun, misalnya hidung pesek ya kayak saya ini juga. Ini berguna kalau kita misalnya mau makan mau minum air kelapa, itu enggak usah susah-susah, jus gitu aja ya kan. Jadi dan proporsional untuk wajah saya, jadi tidak usah diubah-ubah misalnya seperti itu ya. Jadi semuanya yang tampaknya kita melihat itu sesuatu yang negatif sebetulnya penuh makna, dan Tuhan sudah menciptakan proporsional, cukup, baik untuk semuanya ya, juga untuk diri kita sendiri dalam hal ini. Nah sekarang kita belajar untuk melihat apa sih yang menjadi kebaikan saya yang bisa saya kembangkan, dan juga apa sih yang sebetulnya yang saya tidak suka dalam diri kita itu, jangan-jangan karena kita belum mengenal diri kita ya. Nah itu coba kita lihat, kita beri perhatian khusus ya, karena dengan hal-hal yang seperti itu, dengan kita mulai untuk menggali yang mungkin kita tidak sukai, di situ kita menemukan sesuatu yang baru ya. Bapak Ibu, saya dulu juga tidak suka menggambar ya dalam hal ini, karena saya dikomentari kalau menggambar itu waktu itu dikatakan kok kan disuruh menggambar sepatu masing-masing. Lah saya itu menggambar, lah guru saya mengatakan iki opo Tut, dulu saya panggilannya Tuti, ini sepatu saya Pak, kok kayak lele katanya gitu. Jadi setelah itu saya malas, ikan lele itu loh Bu, karena sepatunya kan hitam, jadi kayak ikan lele seperti itu. Nah sekarang apapun kata orang, pada akhirnya orang juga mengatakan sesuai dengan persepsinya ya. Terkadang juga dipengaruhi oleh banyak hal yang melatar belakangnya kenapa dia punya persepsi seperti itu. Mungkin orang tuanya jualan ikan lele juga bisa ya waktu itu ya, seperti, jadi dia mengatakan gitu. Jadi baik kalau kita tetap mengembangkan apa yang kita punyai, sekalipun itu orang mengatakan bahwa ini begini ataupun begitu, tetapi yang menentukan adalah bagaimana kita memandang hal itu dan mengembangkan hal itu semaksimal kita mampu, karena semua yang kita miliki ini adalah baik adanya. Tuhan bisa menciptakan semuanya sama, kayak minion itu ya, nggak ada jenis kelaminnya, nggak ada apa, dan semuanya bisa mampu melakukan apa saja. Tapi ternyata tidak, Tuhan menciptakan kita berbeda satu sama lain, dan ada yang membuat gradasi-gradasi. Oh ini yang lebih pintar, ini yang lebih bodoh. Tapi itu dari mana melihatnya? Ya, karena semuanya saling melengkapi. Kalaupun nggak ada yang dikatakan bodoh, juga nggak ada yang dikatakan pintar. Ya, kalaupun nggak ada yang dikatakan pendek, nggak ada yang dikatakan tinggi. Jadi semua itu penting, ya, tidak ada yang tidak penting, dan Tuhan menciptakan kita itu dengan penuh kesadaran dan cinta, bukan asal-asalan. Jadi tidak mungkin ada produk gagal dari penciptaan dari Tuhan, itu nggak ada produk gagal, ya, karena selalu rencana Tuhan selalu baik adanya. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan, nah ini sudah ya, jadi kita sudah diciptakan menurut citra Allah baik adanya, dan Tuhan sudah mengenal kita, dan kita engkau akan menetapkan nabi. Jadi semua orang yang ada di sini itu diberi misi oleh Tuhan, merupakan perpanjangan tangan Tuhan secara pribadi maupun secara kelompok.
Ya, jadi kita ada di sini bukan kebetulan, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya, kita semua dituntun oleh Roh Kudus yang tadi sudah dinyanyikan untuk berkumpul di sini, untuk berbagi bersama dan menghidupkan semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, dengan lebih mengenal diri kita, dengan lebih mengenal orang lain. Karena dengan pengenalan diri kita pun juga membantu pengenalan diri kepada orang lain dan juga orang lain kepada kita. Dan sebaliknya, seperti tadi yang sudah kita, loh ini kalau seperti ini berarti dia, kalau seperti ini berarti dia. Nah, itu kan orang lain juga mengenal kita dan kebaikan-kebaikan kita. Nah, lanjut. Kemudian ini ada sedikit tadi saya ambil dari internet juga ya. Be yourself and go better. Ya. Misalnya dia mengatakan, suster, apa kok saya nggak bisa suara saya itu sebetulnya bagus, saya ingin seperti Bu Ervina misalnya seperti itu. Apakah nggak boleh ingin seperti orang lain? Loh, boleh. Semangat itu bisa dicontoh untuk apa? Untuk menggali diri kita yang lebih dalam lagi. Tetapi kita nggak mungkin dong menjadi Bu Ervina. Wong kita itu pribadi yang satu diciptakan oleh Tuhan dengan kekhususan kita sendiri dan kekhususan Bu Ervina sendiri. Dalam semangat kita boleh untuk mencoba, tapi menjadi persis seperti Bu Ervina, kemudian operasi plastik seperti Bu Ervina, kemudian berjalan seperti Bu Ervina, ya nggak mungkin itu dilakukan. Ya, jadi seperti itu. Kadang-kadang ada yang ingin, bahkan saya melihat kalau di internet itu malah ingin operasi seperti anjing. Loh, piye to iki? Orang sudah diciptakan baik malah mengoperasi dirinya menjadi makhluk yang lain yang dalam hal ini yang sebetulnya diciptakan Tuhan untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kita. Nah, tuh seperti itu. Jadi bagaimana itu bisa kita lakukan? Yaitu dengan kita mencintai diri kita dan mensyukuri. Tadi dari awal syukur. Kalau kita sudah bersyukur, maka kita akan selalu berterima kasih atas keberadaan diri kita. Seperti apapun bentuknya, seperti apapun situasinya. Ya, jadi aku gak iso ngene, katanya siapa? Hanya karena belum terungkap saja itu belum ditemukan, maka dikatakan bahwa saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tetapi setelah ada mungkin dari teman-teman seperti ini juga ya, yang tadinya melihat yang kita sendiri nggak melihat tapi teman-teman lihat, itu kita bisa dikuatkan untuk menggali dan untuk mencari sesuatu yang lebih yang kita punyai. Karena selalu apa yang diberikan Tuhan, apa yang diciptakan Tuhan untuk kita itu adalah baik adanya, dan mulai dengan mencintai diri kita seperti apapun situasinya, ya. Dan nanti meningkatkan sedikit demi sedikit. Itu tadi go better and the best akhirnya. Ya, seperti itu. Maka tadi seperti juga dari yang buruk ke yang baik, dari yang baik ke yang lebih baik, dari yang lebih baik ke yang terbaik. Nah, itu tarikan kita. Jangan ditarik ke yang sebaliknya. Ya, seperti itu. Dan seorang mistik juga mengatakan bahwa ikan akan menjadi sangat ikan kalau dia hidup di dalam air. Demikian juga manusia akan sangat menjadi manusia kalau dia hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Karena itu iklim kita. Kita akan menjadi manusiawi kalau kita lebih manusiawi kalau kita hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Loh, tapi ikan kan bisa saja hidup di tanah di dalam lumpur-lumpur yang terkontaminasi, misalnya radiasi dan lain sebagainya. Bisa, tetapi juga tidak sehat pada akhirnya. Demikian juga manusia. Kalau kita hidup tidak di dalam kebenaran, maka jiwa kita juga menjadi tidak sehat. Dan kalau kita mulai menyadari hal itu, maka kita akan mulai untuk makanan ya, kita mulai mengkonsumsi yang natural, ya kan? Sekarang kan mulai kembali kepada yang tidak ada kimia-kimianya, semuanya dari organik misalnya seperti itu. Mahal enggak apa-apa, yang penting sehat. Sekarang kan daripada uang dipakai untuk ke rumah sakit. Nah, kesadaran-kesadaran seperti itu kalau kita sadar untuk badan kita, maka jiwa kita pun juga memerlukan hal itu. Dan caranya bagaimana? Ya dengan cara seperti ini. Kita mengadakan pertemuan, sharing, berbagi seperti ini. Ini juga menyehatkan, salah satu cara untuk menyehatkan jiwa kita, ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan sedikit kok slide-nya enggak banyak. Cuma banyak gambar-gambarnya. Nah, ini tadi sudah beberapa sudah saya ungkapkan ya. Mengapa kita harus menjadi diri kita sendiri, ya kan? Karena Tuhan menciptakan kita unik. Tadi sudah kita
bahas ya. Tidak ada satupun yang sama. Dan maksudnya untuk saling melengkapi satu sama lain, untuk bisa bersyukur, mensyukuri satu sama lain, dan membuat support satu sama lain, sehingga yang satu yang tadinya mungkin kurang bersyukur bisa, loh kamu loh punya ini, kamu bisa ini, seperti itu. Jadi bisa saling untuk mengingatkan satu sama lain dan membantu satu sama lain. Dan kita masing-masing diciptakan seturut citranya, baik adanya, maka semua baik. Itu tadi. Nah, saya senang lagu itu karena semuanya baik, memang semuanya baik ya. Seperti itu. Kemudian dengan kita seperti itu kita belajar juga untuk kerendahan hati ya. Jadi kalau kita memang kurang atau mengharapkan sesuatu bantuan, kita bisa bilang ya. Jadi kita belajar untuk menyadari hal itu, kerendahan hati. Kemudian juga memaksimalkan talenta yang kita miliki. Semuanya punya dan semuanya cukup. Ya, dicukupkan oleh Tuhan. Dan juga bertumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Tidak usah ingin seperti yang lain, karena kita sendiri sudah kaya sebetulnya. Jangan-jangan kita itu mempunyai kekayaan yang tidak kita sadari, seperti seorang pengemis yang menduduki harta karun, kan eman-eman, tahu-tahu ditemukan oleh orang lain, baru kita menyadari, ternyata aku kaya, kenapa aku meminta-minta dalam hal ini. Padahal setengah mati dia mengusahakan hidupnya, ternyata dia punya harta karun yang tak ternilai. Nah, jangan sampai kita seperti itu, karena kita sendiri sebetulnya sangat kaya dengan apa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sadarilah kekayaan kita itu. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kurang kita sadari bahwa kita memiliki hal itu. Kemudian mensyukuri semua berkat dengan menjadi berkat bagi sesama. Ya, tadi sudah bersyukur dan bagaimana saya mensyukuri berkat-berkat yang saya terima. Ya, saya ganti menjadi berkat bagi yang lain. Ya. Makanya waktu di Jogja itu saya pernah mendampingi anak-anak bidik misi, itu anak-anak yang dibiayai oleh pemerintah ya, dibeasiswai. Kemudian saya tekankan kepada mereka, kalian nanti kalau sudah menjadi orang ya, dalam hal ini yang bisa, yang mandiri dan bisa bekerja, mempunyai sesuatu yang kalian bisa usahakan sendiri, bersyukurlah dengan apa? Caranya berbagi itu caranya bersyukur yaitu dengan apa? Berbagi dengan orang lain. Jadi ganti. Itu nanti akan menjadi, kalau yang satu ini berbagi, yang ini nanti akan mengajari yang lain juga seperti itu berbagi, dan akhirnya menjadi efek domino. Berbagi itu akan menjadi semacam cahaya yang berpendar kemana-mana. Atau kalau kita lemparkan seperti batu di air, itu akan bergelombang meluas. Ya, karena apa? Masing-masing akan mempraktekkan hal itu. Karena saya sudah dibantu dan saya bersyukur, maka cara saya bersyukur juga dengan membantu orang lain. Nah, seperti itu. Jadi satu peristiwa yang kita lakukan, mungkin efeknya itu bisa panjang dan bisa sangat lebar dan bisa sangat luas dan bisa sangat dalam. Ya. Jadi kalau itu didasari oleh kebaikan yang kita dapatkan tadi dari Tuhan sendiri, maka saya yakin kebaikan dan ketulusan itu akan mempunyai jalannya sendiri untuk berjalan menggelombang tadi. Ya, untuk dipertemukan dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Kemudian kalau kita sudah menjadi berkat bagi sesama, pada akhirnya kita juga akan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Kembali kepada kerendahan hati. Itu bukan karena usaha saya sendiri, tetapi Tuhan yang memberkati kesemuanya ini boleh terjadi. Ya, seperti itu. Jadi pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Tuhan sendiri. Kita tidak dibelenggu di dalam egoisme yang mengatasnamakan apapun dan akhirnya mengatakan bahwa itu usaha saya, bukan. Tetapi karena situasi ini dan tadi penggelombangan tadi, itu semua adalah berkat dari Tuhan sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan lihat ya, yang slide berikutnya itu gambar-gambar ya, ada banyak gambar-gambarnya. Nah, ini don't compare yourself to others ya. Jadi kalau kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, pada akhirnya yang kita lihat adalah kekurangan. Ya. Tapi kalau kita mau, saya mempunyai kemampuan ini, tadi seperti nyanyi Bu Ervina,
Kenapa saya tidak berguru kepadanya? Ya, untuk memaksimalkan apa yang saya punya. Saya punya kemampuan memasak, kenapa saya tidak lakukan itu, ikut master chef misalnya ya. Waduh kayak ini. Ya, itu juga salah satu cara untuk bagaimana kita bisa mengembangkan diri ya. Jadi kita mempunyai sesuatu, kenapa harus susah-susah ingin seperti yang lain? Kalau energi itu bisa kita pakai untuk mengusahakan kebaikan diri kita dan meningkatkan kualitas kita. Jadi nggak usah buang-buang energi untuk menjadi seperti orang lain. Ya, tirulah semangatnya boleh, tetapi jangan kemudian plek semuanya aku ingin menjadi. Tidak bisa, karena Tuhan dari awal sudah menciptakan semuanya itu unik. Unik itu apa? Tidak ada yang sama satupun. Ya, jadi itu apa yang kita punyai itu tidak usah diperbanding-bandingkan, karena itu hanya akan mengurangi rasa syukur kadang-kadang. Ya. Tetapi kalau kita mensyukuri itu, saya punya ini sedikit, saya mau kembangkan dan saya mau berguru, oh silahkan. Saya mau belajar ini, meningkat ini, iya itu baik. Ya, karena tadi dikatakan yang di stiker tadi better and better ya. And akhirnya menjadi the best ya. Itu. Kemudian nah ini juga pertumbuhan kita masing-masing ya. Ya, ini juga dalam pertumbuhan pun juga unik di dalam keluarga. Bapak Ibu punya beberapa putra-putri ya di sini ya. Satu dengan yang lain sama tidak kegemarannya? Tidak sama. Meskipun dalam satu kandungan nggak sama. Kemudian kebiasaannya sama tidak? Tidak sama. Ya. Kemudian makanan kesukaan ada yang sama, ada yang tidak, ya kan? Jadi berbeda dalam satu kandungan pun berbeda satu dengan yang lain. Ya. Itu saya pernah mengalami sendiri pada waktu saya masih kuliah ya. Itu saya bertanya kepada ibu saya karena saya merasa diperlakukan berbeda. Kok dia kayaknya lebih disayang daripada saya, kakak saya bilang gitu. Terus ibu saya mengatakan, saya tahu nek kamu tak perlakukan seperti kakakmu, kamu tidak akan berkembang. Maka saya biarkan kamu mandiri. Memang saya nggak datang kamu kos di mana, kemudian lihat gitu-gitu. Enggak, karena saya merasa kakak saya nggak ada dicari-cari. Tapi saya nggak pernah dicari gitu. Dijarnai. Gini hilang-hilang nggak popo. Iso mulai dewe. Tapi rupanya ibu saya mengenal saya lebih daripada saya. Ibu saya mengatakan, kalau aku memperlakukan kamu, nanti kamu tak cari, kamu nggak akan mandiri. Dia bilang gitu. Kamu akan marah dan kamu akan mesti nggak berkembang. Tapi kalau kakakmu, ini memang saya harus melakukan seperti itu karena dia butuh itu. Kalau ini kamu nggak butuh. Ibu saya bilang seperti itu dan saya bersyukur akhirnya saya nggak marah-marah lagi. Orang digolek iya ora apa-apa beneran. Ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang tampaknya itu negatif, tetapi itu sebenarnya sesuatu yang sungguh sangat positif. Nah, perkembangan kita pun masing-masing berbeda satu dengan yang lain dan tidak bisa disamakan. Ya, maka memang menjadi diri sendiri adalah jalan yang Tuhan tunjukkan untuk kita. Ya, untuk kita bisa saling berbagi kegembiraan, berbagi rasa syukur dan juga belajar untuk mencintai dan belajar untuk mengasihi dan belajar segala sesuatunya yang baik tentang apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, dari muda sampai usia tua ya. Tuh. Jadi ini ada balita ya, ini ada bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Yang di sini mungkin ada di usia yang dewasa dan lansia ya, karena nggak ada anak-anaknya ya di sini ya. Ini sudah mengalami banyak sekali pengalaman hidup yang saya kira juga satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Ya, bahkan melihat satu lilin ini orang bisa mengartikan dengan berbeda-beda sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Ya, misalnya melihat ini, loh, aku pengen menjadi seperti lilin yang menerangi. Ya, kalau Santo Thomas mengatakan tidak cukup hanya menyala tetapi harus menerangi semuanya. Tidak cukup hanya dengan menyala dengan nyala yang berpijar, tetapi kita harus menjadi terang bagi semuanya. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Kalau lihat lilin, kalau ada mungkin yang pernah mengalami kebakaran karena lilin bisa menjadi ketakutan. Ya kan? Ya, demikian juga dengan bunga dan lain sebagainya, ya. Itu akan berbeda satu dengan yang lain tergantung pengalamannya. Maka tidak bisa sama satu dengan yang lain. Ya, makanya untuk dokter dan obat-obatan itu pun juga treatmentnya untuk satu orang dengan yang lain juga akan berbeda terapinya. Karena ada obat-obat tertentu yang memang kasusnya sangat individual. Ya. Dan
kayak COVID, tanda tanyanya ini. Tetapi ternyata untuk orang tertentu berbeda lagi gejalanya yang muncul. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa semuanya itu unik. Ya, dengan segala peristiwa Tuhan itu sudah menunjukkan jadilah dirimu sendiri. Karena apa? Dia yang akan memenuhi semuanya untuk kita, menjadi yang tadinya dari yang buruk ke yang baik, baik lebih baik, dan akhirnya dari yang lebih baik ke yang terbaik. Ya, jadi energi kita pusatkan ke sana, tidak usah disebar kemana-mana, eman-eman ya, sayang. Nah itu jadi perkembangan kita, dan kita dari kecil juga dibantu. Tidak bisa kita itu tumbuh sendiri seperti seperti kambing itu ya. Kalau dia kemarin saya baru lihat lahiran kambing ya. Kambing itu kalau lahir ada bungkus-bungkus itu ya, terus kayak dimakan sama induk itu. Kemudian setelah itu dalam beberapa waktu dia sudah berdiri sendiri. Terus kemudian beberapa hari udah berlari-lari kemana-mana mencari makan. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Perkembangan kita dan pertumbuhan kita sangat tergantung dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Ya, itu seperti itu, dan itu juga dalam hal ini yang mendukung keunikan kita ya dibanding ciptaan yang lain. Ya, ini lanjut. Nah ini juga pertumbuhan. Saya suka bertanam soalnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya suka menanam apa saja ya. Di biara itu ada banyak tanaman-tanaman, dari daun mint, kemudian rosemary, kemudian dari basil. Tak tanam semua di situ untuk kalau mau butuh daun salam, daun kare, itu kalau apa-apa tinggal ambil, terus kemudian kita pakai untuk bumbu masak. Nah, itu semuanya mengalami pertumbuhan yang seperti itu ya, dan perkembangannya pada akhirnya akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Ya, dan semakin tua itu akan semakin berbuah sebetulnya, meskipun nanti ada fase untuk menurun. Tetapi buah-buah itu akan menghiasi hidup kita. Itu yang kita bagi-bagikan kepada orang lain, orang yang merasakan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, di mana kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi buah-buah yang baik itu tadi, kebaikan-kebaikan, kayak bakat-bakat, kemudian kayak kemampuan untuk menghibur, tersenyum, hal yang sederhana, tersenyum saja itu sudah menyejukkan banyak orang. Ya, kemudian selalu menyapa setiap hari, itu pun juga sudah menguatkan orang. Kalau seandainya pada saat kita menyapa, dia juga sedang mengalami sesuatu. Ada tanda-tanda atau berbagi kehidupan ya, di mana kita menghadirkan diri dan membuat hidup kita menjadi dinamis ya. Dan terus-menerus ada seperti pertumbuhan dari tanaman ini. Dan ada perkembangan, kemudian nanti ada buah-buah yang bisa dinikmati. Dan pada akhirnya setelah itu fase perkembangan itu fase berbagi ya, berbagi. Tuh, kemudian lanjut ada nah ini ada buah-buah, siapa yang suka? Itu ada durian ya kan, durian montong. Kemudian ada alpukat ya kan, kemudian ada kentang, ada buah naga ya, dan ada delima ya. Itu buah-buah yang juga disukai oleh banyak orang, dan itu berbeda-beda pohonnya. Seperti juga kita, buah apa yang mau saya bagikan pasti berbeda dengan yang lainnya. Seperti tanaman itu, kita bisa belajar dari tanaman ya. Kalau buah jeruk nggak mungkin lah jadi buah naga ya kan. Kemudian buah delima nggak mungkin jadi buah durian ya. Kemudian buah durian juga nggak mungkin jadi buah alpukat, karena semuanya mempunyai kekhasan. Nah, ini bisa kita renungkan, permenungan kita sebetulnya untuk diri kita masing-masing. Sebetulnya kalau orang itu mengingat apa sih, orang akan mengingat apa sehingga ingat saya, kebaikan apa yang saya punyai, sehingga orang mengingat saya. Oh ya, dia saja, karena dia itu murah senyum, maka penerima tamu dia saja, misalnya seperti itu. Atau tadi seperti yang sudah saya sebutkan, tentang memasak, tentang menyanyi, kemudian tentang IT ya di situ, kemudian tentang mencari tempat misalnya ya kan, kemudian merangkai bunga misalnya seperti itu, diserahkan kepada siapa. Nah, di situ makanya tadi juga ada sharing bahwa ada bapak-bapak yang
waktu awal-awal meninggal karena COVID ya. Kemudian merasa sangat kehilangan. Pak siapa namanya ya tadi ya Bu? Pak Bambang atau Pak siapa? Yang meninggal awal, yang anggota kelompok ini juga. Yang dulu menjadi koordinator Pak Bambang ya. Nah itu juga kehilangan sekali. Karena apa? Karena dia melakukan banyak sekali hal di sini. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang bisa saya berikan untuk kelompok ini atau orang-orang di sekitar saya sehingga orang mengenang seperti tadi itu. Tapi sulit suster mencari orang yang seperti itu. Tapi itu sudah kembali kepada Tuhan. Memang sudah waktunya dan Tuhan pasti sudah menyediakan gantinya, hanya mungkin belum menemukan. Nah itu. Tadi ada kemampuan untuk menyanyi. Nah seperti itu ya. Jadi ini seperti buah-buah ini juga. Kita juga unik seperti buah-buah ini. Ya, apa yang kita berikan sehingga orang lain bisa menikmati. Itu ada buah jambu dan yang menikmati itu tersenyum. Ya, yang menikmati atau ada dalam kebersamaan dengan kita itu bisa bersukacita. Jangan sampai kita datang orang-orang pada ketakutan loh. Ya. Jangan sampai orang ketakutan kalau kita datang. Nah, itu kita harus melihat kebaikan-kebaikan yang kita bisa bagikan sehingga orang datang kepada kita itu dengan rasa ayem. Atau kita datang orang akan senang, bukan pergi. Nah, seperti itu, ya. Jadi pasti akan ada sukacita di situ. Dan akhirnya buah-buah, ya ini saya hanya memberikan semacam simbol simpel aja. Itu juga menyerupai buah-buah roh yang kemarin juga baru kita peringati ya, turunnya Roh Kudus itu ya. Kita mempunyai damai sejahtera, kita mempunyai kemurahan, kita mempunyai kebaikan, kita mempunyai banyak hal di situ. Ya, itu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ya, sesuai dengan kekhususan dan kekhasan kita. Ya, seperti tadi. Kalau misalnya orang Surabaya bisa nggak masak gudeg? Bisa nggak kira-kira gudeg? Bisa, tetapi tidak sama dengan yang di Jogja. Ya kan? Orang Jogja juga bisa nggak masak lapis sepiku? Bisa, tetapi tidak ada yang persis sama dengan yang di Surabaya. Bahkan saya kemarin dapat mendoan yang masih itu kemudian tak masak di sini dengan yang dimasak di tempat asalnya, rasanya ya beda. Nah itu loh, semuanya mungkin mempunyai kebaikan ini, mempunyai kemampuan-kemampuan itu, tetapi satu pun tidak ada yang sama juga, seperti itu. Ya, jadi baik kalau kita mensyukuri itu dengan mencari apa yang baik dalam diri kita, entah itu talenta, entah itu kemampuan-kemampuan, kemudian kita bagikan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga orang lain itu penuh dengan sukacita. Ya, bukan malah pergi kalau kita datang ya. Penuh dengan sukacita dan akan menunjukkan senyum ya. Tuh. Dan akhirnya terakhir ya, ini slide terakhir, itu ada sukacita sejati. Di sini ada tulisan yang indah ya. Sukacita sejati lahir dari kesadaran kita bahwa Tuhan terlibat dalam segala sesuatu yang kita kerjakan ya. Tuhan terlibat. Tuhan pun terlibat dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, maka marilah kita syukuri keberadaan kita bersama. Kita syukuri keberadaan masing-masing diri kita dengan segala apa yang kita miliki, dan kita syukuri juga atas kekompakan ya di sini ya, atas gerak Roh Kudus yang ada di sini. Ya, sehingga nantinya apa yang kita miliki, apa yang kita usahakan, apa yang kita punyai, apa yang kita bagikan itu menjadi berkat bagi banyak orang, dan akhirnya orang yang dekat kita akan menjadi penuh dengan sukacita. Dan sukacita yang sejati adalah sukacita yang berpengharapan, bukan sukacita dangkal ya, tapi sukacita yang penuh pengharapan. Pengharapan akan siapa? Akan Tuhan. Karena apa? Karena kita mempunyai iman ya. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Karena sudah habis kayaknya loh slide-nya. Sedikit banyak gambari. Ya, tuh. Terima kasih untuk undangannya dan terima kasih untuk saya boleh berbagi. Tuhan memberkati.
Terima kasih banyak Suster. Sebentar kita akan menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Suster, bisa langsung ditanyakan melalui chat atau bisa langsung raise hand sehingga bisa langsung bertanya kepada Suster. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya akan bacakan pengumuman untuk acara-acara Bunda Kudus selama beberapa waktu ke depan. Selasa depan Pindoman tanggal 28 Juni kita akan dilayani oleh Pater Laurentius Teung dari Jakarta, seorang ekonom dari Ordo Fransiskan yang akan melayani kita dengan tema "Di manakah Allah di tengah badai kehidupan kita?". Kemudian hari Kamis ini tanggal 23 Juni kita akan belajar bersama Bapak Paskalis Edwin dengan materi pengajaran membaca dan menafsirkan surat-surat Yakobus dan Petrus. Bapak Ibu sekalian yang ingin mendengarkan ulang acara-acara Pindoman dapat melihatnya di YouTube channel dengan nama Bunda Kudus. Atau informasi-informasi lain yang dapat yang ingin dilihat, boleh melihatnya di media sosial Bunda Kudus, baik yang ada di Facebook, yang ada di Instagram maupun di Telegram. Paduan Suara Bunda Kudus membuka anggota baru. Jika Bapak Ibu ingin bergabung bersama Paduan Suara Bunda Kudus, silahkan bergabung dan menghubungi Ibu Lili dengan nomor yang tertera di layar. Dan jadwal latihan Bunda Kur adalah setiap hari Senin dan hari Kamis pukul 11 sampai pukul 13 WIB. Jika Bapak Ibu kurang jelas dengan informasi yang kami sampaikan, Bapak Ibu bisa mengulang informasi lebih detail lagi melalui Sekretariat Bunda Kudus dengan nomor WA seperti yang ada di layar juga. Bapak Ibu sekalian yang ingin mendukung pelayanan Pindoman bisa memberikan persembahan kasihnya melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor 46456756744. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan senantiasa memberkati usaha dan kelancaran ibu-ibu semuanya. Terakhir, pengumuman untuk barang-barang rohani yang dijual oleh Pater Robi. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan hadiah kepada teman, saudara, atau souvenir, boleh memesannya melalui Ibu Agnes dengan nomor yang tertera di layar juga. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Semoga sudah ada pertanyaan. Sudah ada pertanyaankah Alfon? Belum ada. Berarti sudah sangat jelas gitu ya Suster ya. Sudah sangat. Sudah mantap, puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, kalau gitu saya yang bertanya ya Suster. Iya, boleh. Saya tadi terpikir kalau seandainya saya ini saya dulu suka pakai high heel yang tinggi sekali. Iya. Karena saya tidak puas dengan diri saya yang pendek, mungil, kecil mungil gitu. Nah, ya terakhir ini sudah berusia, sudah mulai menerima diri sendiri gitu. Dan apalagi kakinya sudah usur. Terus kakinya sakit, jadi tidak bisa pakai yang tinggi-tinggi, terpaksa pakai yang trapes gitu ya. Sekarang malah yang sport ya. Nah, apa yang menyebabkan mungkin saya atau banyak orang itu tidak bisa menerima dirinya sendiri, padahal Tuhan kan tahu bahwa Tuhan menciptakan kita tidak pernah gagal. Iya. Tapi seringkali kita itu merasa tidak puas dan kita merasa kenapa Tuhan kok saya tidak diciptakan seperti C. Ervin yang agak tinggi atau C. Ervin yang suaranya enak, saya ini tidak bisa nyanyi, suaranya gembret, tak karu-karuan, tidak bisa baca not gitu. Begitu Suster. Ya baik. Bisa dijelaskan. Ini entah menjawab entah tidak ya, tetapi dimanapun itu kan kadang-kadang ada semacam standar-standar tertentu ya yang diciptakan oleh orang.
Kalau yang cantik itu yang putih, tinggi, kemudian semampai dan lain sebagainya. Yang hitam-hitam itu tuh nggak cantik kan gitu. Jadi ada kemungkinan kita menjadi terperangkap di dalam stigma-stigma itu. Jadi kalau pendek itu nggak bagus, yang bagus itu yang tinggi, ya itu seperti itu. Jadi kita terperangkap di situ sehingga kita sulit untuk keluar bahwa semuanya punya keindahan, ya semua. Hitam pun indah, ya hitam pun indah, pendek pun indah, tinggi pun indah. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang membuat orang menjadi ingin ataupun kurang bisa untuk menerima keberadaan diri. Nah, kalau sudah seperti itu, yang harus kita ingat adalah tadi kan saya sudah juga mengatakan bahwa orang mempunyai persepsi-persepsi tertentu. Nah, boleh saja, tetapi kita juga harus bisa menanggapi dengan kebijaksanaan bahwa Tuhan menciptakan itu baik adanya, maka yang pendek pun juga baik. Tadi seperti saya katakan, aku hidungku pesek, tetapi kalau aku minum degan itu lebih mudah daripada yang hidungnya mancung kan gitu toh, kan cuma gini ya, langsung gini. Nah seperti itu. Jadi kayak itu juga kayak Napoleon Bonaparte itu katanya tingginya cuma berapa gitu ya, tapi karena dia tidak ingin bahwa orang terpusat di situ, di dalam kekurangannya, dia membuat suatu gerakan yang besar. Nah seperti itu. Jadi meskipun saya mungil, tetapi banyak keindahan di sini dan saya mempunyai kemampuan yang lain. Seperti itu. Jadi itu terperangkap dengan pandangan-pandangan orang. Nah kalau kita bisa terlepas dari pandangan-pandangan orang, nah itu baru kita mungkin bisa membebaskan diri dari stigma-stigma ataupun keharusan-keharusan. Aku kudune dhuwur, seperti itu. Karena memang ya harus ya seperti ini Tuhan menciptakan. Dan itu pelan-pelan nanti akan tumbuh rasa syukur kalau sudah menemukan bakat-bakat yang lain. Dan akhirnya capek sendiri, wong sekarang kan sudah nggak kuat lagi pakai seperti itu. Nah itu, jadi kita kadang-kadang terperangkap dengan omongan orang ataupun standar-standar yang dibuat oleh orang-orang itu. Makanya kalau Bapak Ibu pernah nonton film Imperfect itu enggak ya? Imperfect itu yang dibuat oleh si Ernest itu. Jadi dia tidak menampilkan orang-orang yang, kalau Pragawati kan biasanya tinggi semampai gitu-gitu. Enggak. Dia menampilkan yang wajahnya biasa-biasa, kemudian nanti dihiasi di foto-foto. Inilah cantik. Dan akhirnya orang akan berpikir, oh ternyata cantik itu tidak seperti yang saya pikirkan selama ini. Cantik itu ya dengan seluruh keberadaan itu yang ada. Jadi yang dari yang diambil itu, dia ambil dari jalan saja orang-orang itu. Tidak secara acak teman-temannya aja itu didandani. Nah inilah kecantikan yang sesungguhnya, seperti itu ya. Jadi menemukan keindahan di dalam dirinya, karena akhirnya kita juga harus berani untuk merubah cara berpikir itu tadi, merubah pandangan-pandangan orang yang nek cantik itu definisinya kayak gini, nek ideal itu kayak gini, seperti itu ya. Itu jadi berani untuk keluar dari situ dan tidak terlalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tentang diri kita dengan seluruh keberadaan kita, dan akhirnya kita akan menemukan kelebihan-kelebihan diri kita ya. Jadi jangan menunggu sampai bosan karena wis gak kuat ya, seperti itu ya. Kita terperangkap di situ ya. Itu penyebabnya biasanya seperti itu, dan itu memang perlu untuk dimotivasi untuk bisa menemukan bahwa oh ya, aku punya keindahan-keindahan yang orang lain nggak punya juga, yang ternyata bisa tak kembangkan. Tuh, seperti itu. Terima kasih, Suster. Mungkin seperti yang dikatakan jadi jangan jangan fokus ke apa yang dikatakan orang, tapi apa yang dikatakan Tuhan, bahwa kita itu sempurna, kita itu berharga apa adanya, Tuhan ciptakan sedemikian rupa. Iya, betul. Seperti kalau bangunan, ya bangunan ini udah bagus, tapi kadang-kadang kita cuma terpaku pada satu batu bata yang agak meleset sedikit. Padahal ya semuanya sempurna, baik. Hanya itu saja, terus kita merasa kok jelek ya gitu. Nah itu, jadi pusatkanlah semuanya kepada keseluruhan yang Tuhan buat untuk kita, seperti itu ya. Akhirnya kita akan membuat kita menjadi lebih banyak untuk bersyukur dan bisa menerima, dan kita mempunyai standar sendiri. Ini loh cantik itu kayak gini ya toh. Kemudian baik itu kayak gini untuk ukuran tubuh, karena itu kan dibuat orang untuk apa? Kadang-kadang produk-produk itu memasarkan produk-produk itu nek didefinisikan cantik itu putih, obat pemutih yang laris ya kan. Kemudian kalau yang tinggi, nanti orang-orang buat alat-alat yang untuk meninggikan badan itu seperti itu. Nah itu jadi itu menjadi akhirnya menjadi seperti itu ke ekonomi. Iya seperti gitu. Kalau di tempat lain orang yang
cantik itu yang telinganya turun ke Iya, bawah nah atau itu. lehernya tinggi. Iya, kan seperti Iya, itu. kalau Jadi di- memang berbeda-beda. Karena Iya. bagus kalau kita punya definisi sendiri untuk cantik itu, tidak usah ikut yang lain. Iya kan? Jadi menjadi Seperti diri itu. sendiri gitu ya. Betul Suster. itu. Ya harus jadi diri sendiri Heeh. ya. Hitam pun bisa cantik dan manis ya kan? Misalnya seperti pesek pun bisa. Betul. Justru kalau artis ada yang pesek semakin terkenal. Iya, makanya Karena ada peseknya. itu makanya. Dan ada juga yang tidak mau merubah susunan struktur giginya karena justru itu yang membuat dia menjadi keberuntungannya ya seperti itu. Yang Nah, membawa hoki ya. Suster. Ceritanya kayak almarhum Dono ya, giginya Iya. kan terkenal. betul. Jadi itu yang bisa mensyukuri justru malah bisa menjadikan itu sumber kegembiraan, sukacita dan juga sumber-sumber yang lain ya. Ada pertanyaan. Sudah ada Vera, pertanyaan ini. itu? Suster. Oh iya. Suster, bagaimana cara bersyukur dalam sakit penyakit, kemalangan dan kecelakaan? Waduh ini komplit ya. Gudeg komplit. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan yang tidak mudah ya. Kalau kita baca Ayub ya, kalau kita menerima keberuntungan, kenapa kita harus menolak kemalangan? Ya, itu satu paket. Seperti Tuhan Yesus sendiri, salib dan kebangkitan itu pun tidak bisa dipisahkan. Itu juga satu paket. Tuhan Yesus disalib, menderita, kemudian dia bangkit, ya kan? Dan kebangkitannya itu kita rayakan dan kita imani saat ini menjadi sumber iman kita. Maka untuk hal yang seperti ini pun sebetulnya sama, ya. Bagaimana saya juga memaknai semacam kayak orang dikatakan kemalangan, tapi kadang-kadang belum tentu loh Bapak Ibu, belum tentu itu sebagai kemalangan, karena ada beberapa orang juga yang mengatakan bahwa karena saya kecelakaan itulah, maka saya menemukan bakat saya yang lain dan menemukan usaha yang lain. Ya, ada yang seperti itu. Jadi kemalangan itu kadang-kadang menjadi ukuran kita, kemanusiaan kita. Ini ada satu cerita ya. Ada seorang petani dari Tiongkok, itu mempunyai keluarga, satu anak, kemudian ada satu kuda, kemudian ada istrinya. Nah, suatu ketika karena kuda itu kan dipakai untuk mengangkut hasil pertanian ya, itu hilang, kemudian tetangga-tetangganya pada datang, aduh kamu kasihan ya, kudamu cuma satu tapi hilang. Tapi petani itu mengatakan bahwa hal yang buruk dan yang baik siapa yang tahu. Nah kemudian ternyata kuda itu karena ternyata itu musim kawin ya, dia tuh ada binatang itu kan ada mongso kesongo ya, dia lari ke hutan, ternyata dia pulang membawa dua kuda liar yang lain. Jadi sekarang kudanya ada 3, tapi yang 2 masih liar. Nah kemudian tetangganya datang lagi, aduh kamu beruntung ya, kudamu yang pergi sudah kembali malah membawa 2 kuda yang lain. Lah dia petani juga mengatakan yang buruk dan yang baik siapa yang tahu ya. Jadi dia mensyukuri setiap kali itu terjadi. Nah kemudian anaknya satu laki-laki yang juga seringkali membantu dia itu ingin menjinakkan kuda itu. Dan ternyata pada waktu dia menjinakkan itu jatuh, tangannya patah, kakinya patah. Akhirnya dia cuma bisa terkapar di tempat tidur. Jadi dulu nggak ada pengobatan yang modern-modern ya. Dia di situ ternyata pada saat yang sama ada tentara dari kerajaan mengambil semua anak muda di situ untuk dijadikan tameng untuk maju perang. Nah pada waktu dia masuk ke tempat petani itu hanya mendapati satu pemuda yang terkapar. Dan ketika semuanya dibawa ke medan perang, tetangga-tetangganya datang ke petani tersebut mengatakan, kamu beruntung anakmu nggak dibawa, anakku dibawa semua, nggak tahu nanti hidup atau mati, kan seperti itu. Terus petani tersebut hanya mengatakan hal yang baik dan yang buruk siapa yang tahu. Karena tadinya mereka juga datang bahwa, kamu punya anak satu, kakinya patah, tangannya patah, nggak bisa bantu. Tapi dia juga hanya mengatakan seperti itu. Ya, dan akhirnya setelah itu mereka pemuda itu dibawa, yang tinggal hanya anak petani tersebut. Dan mereka akhirnya dia sembuh dalam hal ini. Dan kita bisa melihat bahwa dari situ sebetulnya apa sih yang dinamakan kemalangan itu? Karena kadang-kadang berkat terselubung itu ada di situ. Kalau kuda itu nggak lari, mana bisa dia bawa 2 kuda yang lain, ya kan? Kalau saja
dia tidak menjinakkan kuda dan tidak kakinya patah, dia sudah dibawa pergi, entah nanti pulangnya hidup atau mati. Nah, seperti itu. Jadi yakinlah bahwa itu masih koma. Kalau kita mengalami seperti itu, ya, Tuhan masih bekerja juga dan ingin bekerja sama dengan kita memaknai semua itu. Bagaimana kita bersabar dalam peristiwa-peristiwa itu, karena Tuhan Yesus pun juga seperti itu. Dia juga mengalami saat-saat bagaimana dia disiksa, dibunuh, dan akhirnya ada kebangkitan. Nah, di situ ada yang mengatakan bahwa dengan peristiwa-peristiwa ini Tuhan mematangkan saya untuk lebih berserah, untuk lebih bersyukur dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk menghadapi seperti itu, maka merenungkan hal-hal yang seperti itu. Benar tidak sih ini kemalangan seperti petani itu? Karena ternyata itu adalah berkat yang terselubung yang masuk lewat peristiwa-peristiwa itu. Ya, jadi tunggu, sabar, berdoa. Ya, kita harus kuat untuk menghadapi itu. Seperti juga Tuhan Yesus kuat menghadapi 3 hari di dalam kubur. Ya, dan perhatikan juga dalam setiap pengalaman-pengalaman itu semacam kayak apa ya? Orang-orang yang datang kepada kita, karena terkadang dari hal-hal itu sebetulnya Tuhan sudah ngasih pertolongan kita, hanya kita belum melihat. Karena kalau orang sakit kan kadang-kadang menjadi sakit semuanya ya. Jadi semuanya harus fokusnya gitu, ke sakitnya ada. Iya. Maka dari itu pusatnya ada di situ. Maka mulailah untuk keluar dari situ, keluar dari ke dalam diri, tapi keluar melihat, oh ya, ini sangat baik. Saya ditengok oleh ibu itu rasa syukur itu sudah membuat sesuatu yang positif untuk diri kita sendiri. Itu. Jadi bagaimana kita mensyukuri dan memaknai hal itu dan menunggu dengan sabar pertolongan dari Tuhan yang pasti akan datang, seperti Tuhan Yesus yang bangkit. Karena salib dan kebangkitan itu satu paket, nggak bisa enggak. Dan Tuhan Yesus sendiri mengalami, masa kita nggak mau mengalami? Iya kan? Iya. itu. Jadi harus sabar. Iya, memang harus sabar, dan dalam sakit itu pasti ada ujungnya. Iya, gitu. Pasti ada ujungnya. Itu masih koma, masih belum selesai. Ada berkat Tuhan yang tersembunyi. Ada harapan. Maka tadi saya mengatakan sukacita itu bukan hanya sukacita tok, tapi sukacita yang berpengharapan. Jadi itu ada pengharapan, pasti ada pengharapan. Ya. Seperti itu. Itu jawaban yang bisa saya berikan. Saya tidak tahu apakah menjawab apa tidak. Ada pertanyaan berikutnya, Suster. Yeah. Bagaimana untuk menjawab yang selalu menilai kekurangan seseorang? Juli. Sudah ada jawaban, katanya didoakan. Ya, kita bisa mengatakan begini, Bu. Misalnya ini kok gini-gini. Ya Bu, tetapi saya kan bisa begini. Saya kan bisa begitu, misalnya seperti itu. Atau mungkin ibu ada saran, misalnya seperti itu. Karena kadang-kadang orang yang suka mencela itu mungkin mereka sendiri itu bicara untuk diri mereka sendiri. Karena mereka mungkin kalau ditanyain juga nggak ada jalan keluar untuk keluar dari dari pemikiran itu. Misalnya, lu kamu kok pendek, lu saiki nek dure meh piye ngono. Ambuh, kok mesti jawabannya. Ya seperti itu. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Ibu mungkin punya saran untuk saya bisa memperbaiki, bisa seperti itu. Atau mungkin juga bisa itu tergantung orangnya ya, karena kadang-kadang kena dekat apa enggak dan lain sebagainya. Itu juga bisa menentukan cara kita untuk menjawab seperti itu. Jadi ya. Dibalik ya. Iya. Kalau misalnya saya bilang, kamu kok pendek? Iya. Kalau seandainya saya tinggi terus gimana? Nah, bisa jadi seperti itu. Kalau saya tinggi saya jadi Pragawati. Kalau saya pendek ada di Pindoman. Udah nggak di sini. Ya, jadi tetap bersyukur ya Bu ya. Meskipun kita punya kekurangan, tetapi kita punya banyak kelebihan ya, yang Tuhan sudah kasihkan kepada kita. Itu yang perlu kita syukuri dan kita perkuat. Orang boleh mengatakan apa karena tidak tahu kadang-kadang. Ya, itu. Jadi kita tetap berpusat kepada kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan terpancing untuk kita memikirkan kekurangan yang dikatakan oleh orang. Seperti itu. Ya, itu memperkuat diri kita. Ya. Itu saja. Terima kasih Suster. Kayaknya pertanyaan sudah tidak ada. Mungkin saya boleh minta konklusi atau garis merah gitu untuk semuanya menjadi diri sendiri supaya umat Pindoman ini sungguh-sungguh terberkati dengan apa yang Suster sampaikan
dan kita boleh belajar bagaimana menjadi diri sendiri, tidak usah ikut-ikutan. Mungkin kalau kita kepingin melihat seseorang, misalnya saya melihat C. Ervin, saya mengagumi C. Ervin, atau saya mengagumi orang lain secara rohani, secara jasmani boleh, tapi tidak sampai ikut-ikutan gitu ya, tidak sampai menjadikan diri saya itu seperti orang lain, begitu Suster. Iya, baik. Yang jelas itu seperti tadi yang sudah kita mulai dari awal, kita bersyukur, mensyukuri apa yang kita miliki, talenta-talenta kita, keberadaan diri kita, dan semua yang kita punyai, ya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan tidak jemu-jemu membagikan hal itu, karena semakin kita bagikan itu akan semakin bertambah. Itu saja sebetulnya konklusinya. Jadi dengan kita menjadi diri sendiri, kita mensyukuri apa yang kita punyai, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan pada akhirnya bagaimana kita mengucapkan rasa syukur itu dengan kita juga membagikan kepada orang lain, sehingga mereka pun juga akan melakukan hal yang sama kepada yang lainnya. Seperti itu, ya. Baik, terima kasih banyak Suster. Saya kembalikan ke minta doa penutupnya Suster, boleh? Oh ya, boleh. Ya, setelah ini kita lanjutkan Semuanya dengan berdiri, pujian. nanti Terima kita kasih, terus Tuhan foto memberkati. bersama. Ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan kasih-Mu, sehingga kami boleh berkumpul di sini untuk berbagi dalam kebersamaan dan sukacita dalam nama-Mu. Bapa, semoga dari hari ke hari kami semakin mampu untuk mengenal diri kami sendiri, semakin mampu untuk mensyukuri dan berterima kasih atas apa yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan pada akhirnya mewujudkan rasa syukur itu dengan kembali membagikannya kepada orang lain. Ajarilah kami untuk senantiasa mampu bersikap rendah hati, untuk menyadari kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang kami miliki, sehingga kami senantiasa disadarkan untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepadamu dan kepada banyak orang yang Kau pertemukan kepada kami. Bapa, semoga anggota Pindoman ini semakin hari semakin mampu menjadi tangan kasih-Mu di dalam menyebarkan kasih dan juga menyebarkan cinta-Mu sendiri kepada banyak orang dengan jangkauan masing-masing, dan pada akhirnya nama-Mu semakin dimuliakan. Permohonan ini kami unjukkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh luar biasa, firman pada siang hari ini boleh semakin menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Mari saya undang Anda untuk boleh bangkit berdiri. Semua yang ada di Zoom boleh lambaikan tangannya. Yes. Mari kita mau sama-sama katakan, kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. 1, 2, 3, semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama kata, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yes, semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah
semuanya. Ini untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Sampai ketemu nanti Selasa depan dan juga hari Kamis yang akan datang. Semuanya yuk kita ke sini yuk. Kita foto bersama. Yuk. Terima kasih juga. Selamat malam untuk yang di Belanda, selamat pagi. Untuk yang di Jersey, selamat malam. Untuk yang lain-lainnya, selamat beraktivitas kembali. Bu Ervina, Bu Deta, Bu Lisa. Terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, Pak Rudi. Terima kasih Suster. Bu Katarina. Terima kasih. Pak Budi udah kelihatan belum? Iya Pak Budi, terima kasih Pak Budi. God bless. Terima kasih, semuanya terima kasih. Yang di Zoom mau ikut foto. Dadah, terima kasih semuanya. Thank you Gwen, Bu, Vini, Terima kasih juga. Lili.